Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia telah memberikan kekuatan dan perlindungan di sepanjang jam istirahat kita semalam tadi dan pagi ini dengan udara dan cuaca yang segar, kita akan mengawali rangkaian perjalanan hidup kita di akhir pekan dengan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas seluruh perlindungan yang Engkau anugerahkan dalam jam istirahat kami. Kami bersyukur atas kekuatan yang Engkau anugerahkan dalam tubuh kami saat ini. Kami pun bersyukur atas pagi yang cerah dan juga setiap kesegaran udara yang Engkau nyatakan dalam perjalanan kami. Saat ini ya Allah, kami akan mengawali rangkaian perjalanan hidup di akhir pekan ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya tangan kasih-Mu memberkati dan menolong kami. Biarlah melalui firman ini ya Allah, kami beroleh hikmat-Mu serta beroleh semangat menumbuhkan iman di dalam Engkau. Kami juga memohon Engkau menyertai hamba-Mu, kiranya dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya, ia pun dimampukan untuk dapat membacakan dan menguraikan sabda bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, teks Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan dalam kesempatan pagi ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Injil Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berjaga dan berdoa menjadi sebuah nasihat yang selalu ditekankan kepada kita sebagai orang percaya di sepanjang waktu. Tentunya hal ini masih relevan dengan kehidupan kita di masa kini. Sebagai manusia sekaligus umat Tuhan, tentu kita sadar bahwa diri kita tidak pernah lepas dari godaan-godaan hidup. Sikap berdoa dan berjaga selalu kita butuhkan agar kita tak terjebak pada godaan-godaan yang bisa menyeret kita meninggalkan iman kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Konteks kehidupan masyarakat di mana kita berada saat ini berada di tengah perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Dan ini tidak bisa kita hindari, tetapi pun kita dipanggil tidak terhanyut di dalamnya. Perkembangan teknologi yang pesat memiliki dua dampak. Positifnya menolong kita menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan cepat, memberi kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang-orang terkasih yang terpisahkan jarak maupun waktu, menambah wawasan dan ilmu-ilmu pengetahuan dalam hidup kita, memperoleh berita-berita dari seluruh dunia, mempertemukan dengan orang-orang yang lama tak bersua, serta masih banyak hal positif lain yang kita temukan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Namun di sisi yang lain, kita pun sadar ada dampak negatif dari teknologi yang kita miliki saat ini. Kita bisa tergantung bahkan menjadi candu atau kecanduan atau adiktif terhadap teknologi, acuh terhadap orang-orang dan lingkungan di sekitar, punya dunia sendiri dan sibuk dalam dunia kita,
bahkan bisa lupa dengan keluarga jika kita terlalu berfokus pada teknologi yang kita miliki. Dua dampak ini menjadi sebuah pedang bermata dua bagi kita. Jika kita saudara-saudara tidak bijaksana merespon dan mengelolanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, nasihat yang Tuhan Yesus berikan di Injil Lukas 21 ayat 34 sampai 36 mengajak kita semua untuk mawas diri dalam hidup ini supaya hati dan tentu kehidupan kita tidak terseret godaan-godaan duniawi. Godaan-godaan duniawi bila kita biarkan menguasai hidup kita akan membuat kita tak lagi dekat dengan Tuhan. Akibatnya, saat Kristus datang untuk kedua kalinya, kita tidak siap karena kehilangan kesempatan mempersiapkan diri. Itulah mengapa Kristus berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Ada dua tindakan, saudara, yang ditekankan oleh Yesus dalam ayat ini. Berjaga-jaga dan berdoa. Kombinasi kedua tindakan tersebut menolong kita sebagai manusia yang rapuh untuk memiliki sebuah kekuatan dan pengharapan. Berjaga-jaga menjadi sebuah sikap mawas diri dengan mengendalikan kehidupan kita dengan cara selalu berfokus pada kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, juga kita imani dalam perjalanan kita sehari-hari. Berdoa menjadi sebuah wujud keberserahan kita kepada Tuhan. Karena kita sadar, kita manusia yang rapuh, penuh dengan kelemahan, dan kita pun selalu membutuhkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga dengan dua tindakan tadi akan selalu menolong kita untuk sadar dalam kerapuhan diri yang kita miliki bahwa kita senantiasa membutuhkan Tuhan. Serta kita dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa berjuang tidak terjerumus dalam setiap godaan-godaan yang bisa menyeret kita jatuh di dalam dosa. Termasuk ketika kita belajar untuk mengelola teknologi yang ada dalam sekitar kehidupan kita. Karena di tengah teknologi yang semakin canggih ini, berjaga-jaga dan berdoa tetap diperlukan dalam kehidupan kita. Dan apalagi saat ini kita sedang ada dalam fase masa prapaskah, ketika kita juga sedang menata hati untuk menuju sebuah tujuan hidup yang besar, dan yang tentu tujuan hidup itu ini sebuah hal yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam menata hati dan kehidupan kita beriringan dengan teknologi yang kita miliki. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita memperlakukan dan mengelola teknologi itu dalam kehidupan kita. Bagaimana teknologi itu menolong kita untuk menata hati sedemikian rupa. Sehingga teknologi menjadi sebuah teman seperjalanan yang akan semakin menuntun kita untuk memahami bagaimana kehendak Tuhan hadir dan melingkupi kehidupan kita. Maka tentu nasihat yang disampaikan Kristus ini, berjaga-jaga senantiasa sembari berdoa, menjadi cara kita untuk menata hati dan kehidupan kita, seraya menyeimbangkan penggunaan teknologi yang sedemikian pesat kecanggihannya dengan kehidupan yang kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita mampu menyeimbangkan dan ketika kita mampu untuk mengolah teknologi itu menjadi salah satu kekuatan besar dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita terus dimampukan untuk memanfaatkan teknologi di sekitar kita dengan sebaik-baiknya, serta kita pun dimampukan
untuk tetap menjaga hati, kehidupan, dan pikiran kita selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Teknologi boleh berkembang dengan pesat, tapi Tuhan juga mengingatkan, Ia ingin iman kita, hati dan kehidupan kita bertumbuh pesat ke arah kebenaran firman-Nya bagi kemuliaan namanya. Selamat melanjutkan perjalanan kita untuk menata hati dan kehidupan. Selamat untuk senantiasa mengambil sisi positif dari teknologi yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas teknologi yang kami miliki saat ini. Di mana melalui teknologi itu kami pun dapat mengenal kebenaran firman. Melalui teknologi itu kami dapat belajar menyelami setiap makna-makna kehidupan yang Engkau hadirkan melalui sabdamu. Melalui teknologi itu pun kami dapat merasakan betapa indahnya alam ciptaan yang Engkau anugerahkan. Juga kami mampu melihat setiap wujud karya kebaikan yang Engkau anugerahkan dalam sejarah perjalanan kehidupan kami sebagai umat manusia. Maka kalau hari ini kami diingatkan untuk senantiasa tetap berjaga sembari berdoa, sebagai sebuah cara kami untuk menata dan menjaga hati kehidupan kami, dan juga sebagai cara kami untuk selalu mengandalkan Engkau di tengah teknologi yang sedemikian pesat berkembang. Dan ketika teknologi itu semakin mempermudahkan setiap aktivitas kehidupan kami sehari-hari, kiranya ketika kami mampu untuk memahami dan mewujudkan nasihat-Mu ini, kami tetap belajar untuk selalu berserah dan bergantung secara penuh di dalam otoritas kebenaran dan otoritas kasih-Mu. Kami sadar kerapuhan diri kami ya Allah, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dan Engkau senantiasa menguatkan hidup kami. Kami hendak melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami. Kami memberserahkan setiap peran kehidupan, setiap aktivitas perjalanan kami, bahkan setiap pelayanan yang kami kerjakan. Kiranya anugerah kasih-Mu selalu membersamai dan menopang diri kami. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan, baik dalam kelemahan iman mereka, kelemahan tubuh mereka, bahkan saat ini ketika mereka mengalami kelemahan mental, kiranya kasih-Mu yang akan selalu menjamah, merengkuh, dan memeluk kehidupan mereka, sehingga mereka ditolong untuk tetap memiliki pengharapan di tengah setiap kelemahan yang mereka alami. Mereka pun ditolong untuk tetap dapat melihat kebaikan-kebaikan yang merawat dan memelihara iman mereka. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana kehidupan yang dibangun oleh setiap umat-Mu dalam perjalanannya sehari-hari. Kiranya rahmat dan berkat-Mu selalu menyertai dan memimpinnya. Inilah doa-doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami pun rindu untuk selalu berserah dalam kuasa kasih. Amin. Selamat kembali melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan beserta dengan kita. Amin.